Film dimulai dengan seorang mahasiswa bernama Daryl yang lagi memberikan sebuah tur keliling tempat kuliahnya ke para murid baru. Daryl ini orangnya lucu dan ramah terhadap orang lain, tapi di balik perilakunya itu, dia mempunyai masalah keuangan yang harus dia hadapi. Daryl mempunyai ibu beserta keempat adiknya, dan dia adalah tulang punggung bagi keluarganya, dengan jumlah tagihan-tagihan yang dia catat untuk dia bayar nantinya. Jadi Daryl melakukan pekerjaan apa aja, mulai dari donor darah, donor rambut, sampai donor sperma. Di donor rambut, si penjual toko udah malas menerima rambutnya Daryl, karena dia yang udah keseringan mengunjungi tokonya untuk mendapatkan duitnya. Meskipun Daryl tetap memaksa dengan menunjukkan rambut di bagian itunya, si abang penjual menjadi lebih kesal sambil mengusir Daryl. Di donor sperma, dia ditanyain apakah sudah mengetahui prosedurnya, yang tentu aja dijawab Daryl kalau dia udah mengetahuinya dari umur 12, dan setuju untuk melakukan donornya dengan dibayar duit $15 untuk sebotol. Setelah mendonorkan sampai 4 botol yang membuatnya sampai lemas, Daryl mengaku masih bisa mendonorkan spermanya lagi, tapi dia meminta sesuatu mantap buat jadi pemicu untuk dia bisa keluar lagi. Di samping melakukan pekerjaan yang gak biasa, Daryl udah menyewa unit apartemen yang menjadi tempat kosnya, di mana ada seorang cowok bernama Tim, yang merupakan teman sekosnya yang udah menjadi sahabatnya. Suatu hari, Tim mengabarkan kalau ibu kos udah mencari-cari Daryl untuk menagih bulanannya, yang membuat Daryl menjadi pusing, dan pusingnya menjadi bertambah ketika duit yang dia punya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga keluarganya. Sebagai sahabat, Tim udah mengetahui bagaimana lika-liku kehidupannya Daryl, jadi dia memotivasinya untuk gak menyerah dalam meraih impiannya. Di kehidupannya di kampus, Daryl gak terlepas dengan pembulian, terutama dari seorang cowok bernama Scott. Karena Daryl kuliah di jurusan ekonomi yang juga sama dengan Scott, mereka berdua suka berdebat tentang ekonomi, apalagi mereka berdua sama-sama berencana untuk ikut kompetisi tentang ekonomi, untuk bisa menjadi salah satu karyawan di perusahaan mantap bernama Smitebets. Di samping itu, Daryl ada naksir sama seorang cewek berambut pendek bernama Janice, berharap dia bisa menjalin hubungan romantis dengannya. Setibanya di hari kompetisi ekonomi, para peserta diperkenalkan sebuah video tentang perusahaan Smitebets, dan setiap tahun perusahaan itu memilih satu murid dari universitas ini untuk mengisi posisi junior analis mereka, dengan kriteria tinggi akan GPA, dan ada prestasi di bidang olahraga yang disukai. Setelah menunjukkan videonya, si bapak dosen memanggil bos dari Smitebets bernama Tyson, untuk memberitahu bagaimana mekanisme kompetisinya. Nantinya akan dipilih 5 peserta terbaik untuk menjadi finalis, yang akan diadu lagi untuk dicari satu yang terbaik untuk menjadi junior analis. Dimulailah kompetisi fase pertamanya dengan pertanyaan dari si bapak dosen, sampai Daryl dan Scott berdebat sambil mengejek satu sama lain. Tapi pada akhirnya, Daryl harus mengakui kehebatan pengetahuannya Scott yang lebih jago dari dia, yang akhirnya membuatnya lemas. Setelah mengikuti fase pertama kompetisinya, Daryl berusaha untuk bisa bergabung sebagai salah satu anggota tim hoki es. Namun dia kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan si bapak pelatih untuk memberinya kesempatan bermain, dan cuma bisa menjadi tukang bawa peralatan alat untuk mainnya. Untungnya ada tim yang udah menjadi anggota tim hokinya, jadi Daryl meminta bantuannya untuk meyakinkan si bapak pelatih untuk dia bisa menjadi bagian dari tim hoki. Beberapa saat kemudian setelah itu, si bapak pelatih akhirnya mengizinkan Daryl untuk tes bermain sebagai kiper, tapi hasilnya kacau balau dengan dia yang kebobolan terus-menerus. Ketika lagi bekerja sebagai tukang bersih-bersih kampus, Daryl ada melihat sebuah kertas iklan tentang sebuah pekerjaan, yaitu menjadi subjek untuk sebuah eksperimen dari seorang dokter di kampus, sebut aja Pak Agus. Karena Daryl lagi membutuhkan duit, dia pun tentu aja mengikuti eksperimennya, dengan ada beberapa murid yang ikutan juga. Tapi setelah mendengar peringatan dan efek-efek samping dari eksperimen ini dari asisten Pak Agus, semua murid pada gak jadi ikutan kecuali Daryl, karena dalam pikirannya yang penting dia dapat duit. Di dalam, dia bertemu dengan Pak Agus itu, yang memberitahu kalau eksperimennya adalah percobaan obat untuk meningkatkan kemampuan semua indera manusia, melebihi dari kemampuan manusia pada umumnya. Pak Agus mengklaim kalau obat ini akan meningkatkan kemampuan semua indera-indera menjadi 10 kali lipat, dari mata yang bisa menjadi seperti mata elang, sampai pendengaran yang bisa mendengar suara yang sangat-sangat kecil.
Pak Agus selalu menunjukkan obatnya yang berwarna hijau, dan menekankan untuk memakainya setiap hari sebelum tidur, serta gak boleh melebihi 1 dosis dalam sehari. Dia menambahkan kalau obatnya harus disuntikkan di pantat, dan akan ada efek samping yang sangat mengganggu tubuh Daryl sebagai fase awalnya, tapi itu merupakan prosesnya untuk tubuhnya bisa menguasai efek sampingnya nanti. Setelah eksperimennya selesai, Pak Agus akan menghadiahkan duit $3.000 atau sekitar 40 jutaan rupiah, yang dengan senang hati diterima Daryl tanpa ketakutan. Di malamnya ketika ada acara kumpul-kumpul di sebuah rumah, Daryl menjadi terpana melihat ada seorang cewek seksi yang lagi joget. Dia juga bertemu dengan cewek taksirannya si Janice, dan berkumpul dengan teman-teman sesama ekonominya yang ada skatnya. Tapi dia kesal ketika Scott merendahkan Daryl kalau dia gak cocok untuk bergaul bersama teman-teman di sini, jadi Scott menyuruhnya untuk pergi, dan Daryl pun akhirnya diketawain. Merasa kesal sesampainya di rumah, Daryl menjadi keingat dengan obat hijaunya, oleh karena itu dia pun memulai untuk menggunakan obatnya. Esok harinya dalam kompetisi fase kedua, Daryl dan para peserta lainnya dikasih kertas ujian ekonomi. Namun di saat itu Daryl mulai bertingkah yang aneh-aneh, mulai dari menghirup sesuatu dari jarak jauh, pendengarannya yang sensitif, sampai penglihatannya yang terlalu jelas baginya. Pada akhirnya Daryl menjadi panik, dan dia pun menjadi gak kuat dengan teriak ke semua orang untuk menghentikannya. Ini membuat semua orang menjadi heran, tapi tidak untuk Scott yang menjadi senang melihat keanehan yang ditunjukkan Daryl, dan Daryl pun akhirnya didiskualifikasi sama si bapak dosen. Daryl kemudian melaporkan kejadian aneh ini ke Pak Agus, dan memberitahu kalau mimpinya udah sirna setelah dia gagal dalam kompetisinya. Dia juga merasa pantatnya terus gatal-gatal, namun Pak Agus memberitahu kalau tubuhnya memerlukan waktu untuk bisa sembuh, dan setelah itu Daryl akan menguasai kemampuan super inderanya. Sambil mendengar perkataan-perkataan dari Pak Agus, Daryl terus garuk-garuk di bagian itunya, sampai akhirnya dia pun menjadi lega juga. Tapi gangguan di indera-inderanya masih menyerang, jadi Daryl melindungi dirinya dengan berbagai benda untuk sementara waktu, sampai akhirnya dia bisa merasakan indera-inderanya secara normal. Setelah dia tarik nafas dalam-dalam sambil melihat ke lingkungan di luar, dia merasa bisa mengontrol indera-indera supernya sekarang, dan bisa mengubah dari mode normal ke mode super. Dalam sebuah acara di restoran untuk merayakan kelima finalis yang udah terpilih, Daryl tentu aja mengambil kesempatan untuk bekerja sebagai pelayan, dan bisa mendengar pembicaraan orang-orang dari jauh. Dia lalu melayani para petinggi Smithbets terutama Pak Tyson, sambil sengaja mengganggu Scott di sampingnya, tapi dia tentu aja gak membiarkan Daryl untuk dekat-dekat dengannya. Karena itu Daryl mendengar pembicaraannya dari jarak jauh, sebelum Pak Tyson ada menanyakan pertanyaan tentang ekonomi. Scott gak mengetahui jawaban apa yang tepat, jadi Daryl pun cepat-cepat pergi mendekati Pak Tyson, untuk menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Daryl bahkan mempersiapkan sebuah koran tentang ekonomi dari jarak jauh, untuk dia bisa mengetahui jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanya para petinggi Smithbets. Alhasil para petinggi menjadi senang akan Daryl, sementara Scott menjadi gak senang sama Daryl yang udah coba deket-deketin para petinggi, sehingga akhirnya Pak Tyson memutuskan untuk menetapkan Daryl menjadi finalis yang ke-6, dan Daryl pun menjadi senang. Setelah itu Daryl kembali ke Pak Agus untuk memperlihatkan kemampuan matanya, yang membuat Pak Agus menyebut kalau Daryl udah berhasil menguasai super indera-inderanya, tapi dia mengingatkan untuk jangan pernah menggunakan obatnya sampai 2 kali dalam sehari. Dalam acara kumpul-kumpul selanjutnya, ada para petinggi Smithbets yang menghadiri acara itu, dan mereka memperkenalkan Daryl ke teman-teman yang lain. Di sana dia melihat Janice juga yang menghadiri acaranya, yang lagi ke toilet bersama temannya, jadi Daryl menggunakan kesempatan ini untuk diam-diam ngupingin Janice, namun dia malah dengar teman si Janice yang lagi bukar. Supaya temannya bisa berduaan dengan Daryl, temannya Janice sengaja menjauh, sehingga Daryl pun mendapatkan kesempatan untuk berduaan dengan Janice, dan mulai menggencarkan PDKT-nya. Setelah mengantarkan Janice kembali ke tempat tinggalnya, PDKT-nya Daryl diakhiri dengan sebuah momen manis, sebagai pertanda kalau Janice udah menyukainya. Sesampai di unitnya, Daryl menyuntikkan obat sebelum tidur seperti biasa, tapi dia gak mengetahui kalau ternyata tim udah berada di dalam juga, dan menjadi kaget melihat Daryl menyuntikkan obatnya ketika mau ke kamar mandi. Ini diduga tim kalau Daryl udah memakai narkoboy, namun dia memutuskan untuk gak membahas hal ini dulu.
Esok harinya adalah jadwalnya Daryl untuk melakukan pertandingan hoki es. Jadi dengan kemampuan super inderanya, dia bisa menjaga gawangnya dengan mudah dari kebobolan. Setelah pertandingannya selesai, akhirnya timnya pun menang, yang membuat bapak pelatih pun menjadi puas dengan hasilnya, terutama Daryl yang bisa menjaga gawang tanpa kebobolan. Dalam kesempatan interview dengan Pak Tyson, Daryl meyakinkannya kalau dia adalah kandidat terbaik sebagai junior analis, tapi Pak Tyson memberitahu kalau akan ada rekan bisnisnya yang mau ngumpul dulu dengan ke-6 kandidat, sebelum fase terakhir kompetisinya dimulai. Acara kumpul-kumpulnya adalah menonton pertandingan basket, yang membuat Daryl menjadi semangat mengetahuinya. Setelah itu, Daryl melakukan pekerjaan sambilannya seperti biasa, sampai dia akhirnya jadian dengan Janice, dan berkesempatan mengajaknya untuk bertemu dengan keluarganya. Di saat itu Daryl udah mempersiapkan uang lebih, jadi dia mengasih ke ibunya, yang sempat membuat ibunya menjadi gak enak untuk menerimanya. Tapi Daryl mengaku ikhlas untuk memberikan uang lebihnya, yang membuat ibunya menjadi senang akan anaknya. Ini membuat ibunya keinget tentang ayah Daryl yang udah pergi entah kemana, dan berpikir kalau si ayah itu udah gak bertanggung jawab udah meninggalkan anak-anaknya, sementara dia sendiri gak akan seperti ayahnya. Sepulangnya dari tempat ibunya, Daryl seperti biasa menggunakan obatnya sebelum tidur, namun kali ini sambil didengar sama tim secara diam-diam yang udah penasaran. Setelah Daryl keluar, tim mulai membicarakan tentang obat yang digunakan, dan memberitahu kalau obat itu gak akan membuat Daryl menjadi orang yang berbeda, dan dia melihat Daryl ini akan tetap menjadi Daryl yang dia kenal. Ini membuat Daryl kepikiran untuk menggunakan obat hijau untuk kedua kalinya, sehingga dia bisa menjadi Daryl yang benar-benar berbeda, yang membuat tim menjadi khawatir kalau Daryl benar-benar udah kecanduan narkoboy. Esok harinya, tubuh Daryl mulai menunjukkan keanehan-keanehan, sampai akhirnya dia pun terjatuh dan gak bisa bergerak. Ini diketahui kejadiannya sama tim, jadi dia pun cepat-cepat menghubungi tim ahli yang menangani orang-orang yang kecanduan narkoboy. Daryl kemudian pergi ke Pak Agus untuk melaporkan tentang tubuhnya yang mulai gak beres, yang diberitahu dia kalau efeknya adalah otak cuma akan bisa membaca keempat indera yang ada secara acak, kecuali satu indera yang akan dimatikan sistem sarafnya untuk sementara waktu. Nantinya setelah beberapa saat, otak akan menentukan kembali secara acak keempat indera untuk dibaca, dengan satu indera yang gak terpilih yang tetap akan dimatikan sistem sarafnya untuk sementara waktu. Daryl bertanya bagaimana untuk menyembuhkannya, yang dijawab Pak Agus kalau efeknya akan berhenti dalam 3 hari, dan dia menyarankan untuk Daryl bisa beristirahat di rumah. Ini gak mungkin dilakukan Daryl, karena waktu-waktu sekarang ini adalah kesempatan kedua dia untuk dia bisa menggapai mimpinya. Di malamnya ketika ketemuan dengan si rekan bisnis, indera pendengarannya Daryl mulai gak berfungsi ketika si bos berbicara, jadi dia berusaha sebisa mungkin untuk gak memalukan di depan si bos. Tapi meskipun udah berusaha, Daryl tetap susah untuk melakukannya, sampai suatu ketika dia dalam kondisi menjadi buta sementara, dia gak sengaja mengejek seorang pemain basket. Alhasil si pemain menjadi marah, dan Daryl pun akhirnya dimentalin ke lapangan, sehingga Pak Tyson mulai kurang srek sama tingkah laku Daryl ketika mengantarkannya pulang. Di unitnya, Daryl dikejutkan dengan kedatangan si cewek seksi yang udah tertarik dengannya, setelah mengetahui Daryl udah dekat dengan para petinggi Smite Bets. Maksud kedatangan si cewek adalah mau dengan Daryl, yang membuat dia menjadi senang mengetahuinya. Tapi momen mereka diganggu dengan gangguan indera pendengaran Daryl yang menjadi kumat. Jadi ketika mereka si cewek menjadi kesal dengan tingkah laku Daryl yang aneh, sehingga dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Kebetulan di saat itu datang Janice yang mau mengunjungi Daryl, oleh karena itu ketika dia melihat si cewek itu yang keluar dari unitnya Daryl, Janice menjadi marah sama Daryl dengan menganggapnya udah selingkuh, dan dia pun juga pergi. Gak lama setelah itu datang tim beserta tim ahli yang udah datang untuk menangani Daryl, dan ketika tim mau menyuntikan suntikan untuk menyembuhkan Daryl untuk sementara waktu, dia pun menjadi kaget melihat suntikannya. Karena itu Daryl mulai membeberkan tentang obat hijaunya, dan menekankan kalau itu bukan narkoboy, yang akhirnya membuat tim percaya dengannya. Dalam pertandingan hoki es selanjutnya, datang Pak Tyson untuk melihat Daryl sebagai penjaga gawang yang kata orang-orang dia jago. Tapi karena gangguan indera Daryl masih kumat, dia pun menjadi kacau balau dengan kebobolan terus-menerus, yang membuat Pak Tyson memutuskan untuk langsung pergi.
Daryl kemudian mengunjungi tempat tinggalnya Janice untuk meminta maaf, namun dia gak mengetahui kalau ternyata yang dia kunjungi adalah tempat tinggalnya Pak Tyson. Daryl mengucapkan permintaan maafnya sambil bilang I love you, yang membuat Pak Tyson menjadi geli mendengarnya, dan Daryl pun akhirnya dihajar. Gak lama setelah itu datang Janice, yang ternyata dia adalah anaknya Pak Tyson selama ini, yang membuat Daryl menyimpulkan kalau istri Pak Tyson adalah orang berkulit hitam. Janice kemudian memarahi Daryl yang udah main memasuki tempat tinggalnya, jadi Daryl berkeinginan untuk membeberkan tentang obat hijaunya, tapi pada akhirnya gak jadi, yang membuat dia gagal untuk baikan sama Janice. Karena hari kompetisi fase terakhirnya udah semakin dekat, Daryl meminta bantuannya tim untuk dia bisa belajar ekonomi, yang dengan senang hati disetujui sahabatnya. Mulailah Daryl belajar dengan giat. Sementara Scott mendapatkan bantuan pembelajaran dari para ahli ekonomi, yang udah disiapkan sama ayahnya yang merupakan orang kaya. Sampai-sampai dia mendapatkan fasilitas pijit dari seorang abang ahli memijit. Akhirnya hari kompetisi fase terakhir pun tiba, di mana gangguan inderanya Daryl memasuki hari terakhir dan masih kumat, sebelum gangguan itu hilang selamanya. Karena dia menjadi buta sementara, dia meminta bantuan seorang abang untuk mengantarkannya ke gedung Smite Bets. Tapi naasnya dia meminta bantuan ke seseorang yang salah, karena si abang ternyata mau memanfaatkan kesempatan ini untuk macam-macam sama Daryl. Macam-macamnya adalah merebut pakaian kantor yang dipakai Daryl, sehingga dia pun akhirnya menjadi bukil. Karena itu Daryl pergi ke toko pakaian untuk meminta rekomendasi pakaian yang mantap. Dan tada, Daryl pun memakai pakaian jadul. Setelah memberikan alasan lucu kenapa dia memakai pakaian jadulnya, akhirnya kompetisi pun dimulai, dengan ke-6 finalis yang memberikan pendapat mereka tentang pertanyaan soal ekonomi. Beberapa waktu kemudian, finalisnya tinggal tersisa Daryl dan Scott aja, dengan pertanyaan tentang jikalau mereka diterima bekerja di Smite Bets. Jawaban mereka tentu aja berbeda, sampai mereka membawa-bawa tentang ayah mereka masing-masing, yang membuat Daryl gak tahan mau menghajarnya, apalagi dia yang udah gak punya ayah. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang sebuah grafik yang ditunjukkan pihak Smite Bets, yang membuat Scott menjadi susah untuk menjawabnya. Di saat itu datang Tim dan Janice yang mau melihat Daryl bertanding, yang membuat dia menjadi lebih termotivasi ketika Janice mau baikan sama dia. Setelah Scott gak bisa menjawabnya, giliran Daryl yang memberikan jawabannya dengan mantap, sampai akhirnya Pak Tyson pun memutuskan untuk memberikan posisi junior analis ke Daryl. Alhasil semua orang pada bersorak ke Daryl, dan setelah membalaskan dendamnya dengan sebuah kalimat pamungkas ke Scott, Daryl mau memberikan sepatah dua kata ke semua orang. Tapi tiba-tiba raut wajahnya berubah dari senang menjadi datar, karena dia mau mengaku akan sesuatu yang dia sembunyikan selama ini. Dia mengaku kalau dia udah curang dalam menjalani kompetisinya dengan menjalani eksperimen obat, yang diduga orang-orang kalau Daryl udah mengonsumsi narkoboy. Jadi tim pun meyakinkan orang-orang kalau itu bukan narkoboy, tapi tetap, pernyataan ini susah untuk diterima pihak Smite Bets. Setelah kompetisinya selesai, Pak Tyson mengumumkan untuk gak merekrut seorang junior analis untuk tahun ini. Namun setelah melihat Daryl yang udah gigih untuk mendapatkan posisinya, Pak Tyson pun memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua, beralasan kalau dia sendiri pernah seperti Daryl waktu muda dulu. Tapi Daryl gak langsung benar-benar mendapatkan posisi junior analis, dan dites bekerja dulu dalam setahun. 1 tahun pun berlalu, dan Daryl akhirnya mendapatkan posisi junior analis yang dia impikan selama ini, dengan diadakan acara pesta yang diselenggarakan. Di kesempatan ini, Daryl menanyakan ke ibunya tentang penawaran yang pernah dia ajukan untuk pindah tempat tinggal, yang dijawab dia kalau dia udah nyaman berada di tempat tinggalnya sekarang. Namun Daryl melihat kalau situasi lingkungannya kurang mendukung, apalagi para tetangga yang suka ngegibah. Film diakhiri dengan Daryl yang mengaku udah mempersiapkan unit apartemen mantap untuk ibu tercintanya, dan dia pun menjadi bahagia.